Halo guys, jumpa lagi bersama RJN Fan Channel yang kali ini akan mengulas 5 film layar lebar terbaik Korea sampai saat ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja guys. Number 5, The Soulmate. Film yang bergenre komedi drama dari Korea Selatan tahun 2018, garapan Jo Wan Hee, dibintangi oleh Ma Dong Seok, Kim Yong Kwan, dan Lee Yo Yoon. Film ini bercerita mengenai Tae-jin yang seorang polisi mengalami kejadian kecelakaan saat memiliki sebuah kasus sehingga jiwa Tae-jin terpisah dari raganya. Saat Tae-jin koma, jiwanya pun terpisah dari tubuhnya, sedangkan rohnya pun berkeliaran. Ternyata Tae-jin menemukan seseorang yang dapat melihatnya, yaitu tetangganya Jang So atau si Ma Dong Seok yang pemilik gym judo. Jang So belum menyadari bahwa Tae-jin yang berkeliaran di rumah sakit adalah rohnya Tae-jin sendiri. Jang So pun malah mencurigai Tae-jin. Tae-jin pun berbicara dan berusaha meyakinkan Jang So atau Ma Dong Seok. Di sisi lain, dia menyebabkan Jang So atau Ma Dong Seok bisa berada di rumah sakit karena dia berkelahi dengan seorang gangster dalam bis. Jang So tidak terima bahwasanya ada seorang gangster yang mengganggu nenek tua yang sedang duduk di dalam bis. Karena Jang So merasa seorang ahli judo, lalu Jang So menghampiri gangster tersebut dan terjadilah perkelahian. Jang So pun pingsan setelah melihat tubuh asli Tae-jin yang sedang berbaring koma, sedangkan rohnya Tae-jin tadi berbicara dengannya. Sepulangnya dari rumah sakit, Jang So pun jadi penasaran dan memiliki rasa ingin tahu mengenai roh gentayangan, sehingga Jang So banyak membaca buku-buku tentang terbentuknya roh gentayangan. Karena selama di rumah sakit, Jang So terus digangguin oleh Tae-jin atau Kim Yong Kwan. Akhirnya petualangan Tae-jin sebagai roh gentayangan pun berlanjut saat pacarnya Jo Wan Hee diculik dan disekap oleh gangster di sebuah rumah kosong dekat dengan pasar pelelangan ikan. Selanjutnya pengejaran pun berlanjut dibantu oleh Jang So dan beberapa polisi kenalan Jang So. Perkelahian pun terjadi antara gangster dengan mereka. Jang So pun mengeluarkan segala jurus-jurus judonya untuk mengalahkan para gangster. Jang So pun masuk rumah sakit dikarenakan cedera ringan. Karena bos gangster merasa dipermalukan oleh perlakuan si pemilik judo, maka seluruh anak buah dikerahkan untuk menculik seluruh keluarga Jang So. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi dan dimenangkan oleh Tae-jin dan Jang So. Number 4, Feng Shui. Film Feng Shui berkisah tentang seorang ahli Feng Shui era dinasti Joseon yang terjebak dalam pertarungan politik dan perebutan kekuasaan. Film ini merupakan kisah fiksi yang diramu berdasarkan sejarah asli keruntuhan dinasti Joseon, di mana sejumlah tokoh dalam film ini benar-benar ada dan namanya tercatat dalam sejarah. Kisah bermula dari kematian putra mahkota Yeom Myung pada usia 20 tahun akibat racun. Sesuai tradisi, pemilihan lokasi makam dilakukan dengan melibatkan dan mempertimbangkan saran dari para ahli Feng Shui terbaik di seluruh negeri. Masalah pun timbul saat pemilihan lokasi makam putra mahkota Yeom Myung, yang ternyata malah direkayasa. Alih-alih dikuburkan di lokasi tanah berenergi baik, tapi putra mahkota malah dimakamkan di tanah berenergi buruk. Perdana Menteri Kim Jong-un yang diperankan Baek Yeon-sik adalah dalang di balik kebijakan ini. Hal ini dilakukannya untuk menguasai istana dan raja sepenuhnya melalui klan Kim Andong. Raja dan para keluarga istana tidak paham sama sekali mengenai Feng Shui dan mengiyakan semua saran dari para ahli Feng Shui yang sudah tunduk dan disuap oleh kekuasaan Perdana Menteri. Hingga muncullah seorang ahli Feng Shui terbaik dan termuda yang bernama Pak Jae-sang yang diperankan oleh Cho Seung-woo. Pak Jae-sang atau Cho Seung-woo merupakan putra dari mendiang ketua Feng Shui istana yang telah diasingkan. Akhirnya Pak Jae-sang kehilangan keluarganya dalam sebuah insiden kebakaran yang sengaja direncanakan oleh Gari keluarga Kim, yang mana berusaha untuk dapat mengambil alih negara tersebut sebab Pak Jae-sang menghalangi jalan mereka. Beruntungnya Pak Jae-sang berhasil selamat dari kebakaran rumahnya, namun anak dan istrinya terpaksa jadi korban, tewas terpanggang dalam rumahnya yang sengaja dibakar oleh gerombolan Kim Byung-ki. Setelah kematian keluarganya, Pak Jae-sang pun melarikan diri dan bersembunyi. Ternyata Jung Man-in, seorang ahli Feng Shui kepercayaan Perdana Menteri Kim, mencoba menghasut anak Perdana Menteri Kim Byung-ki untuk membunuh ayahnya dengan menjanjikan sebuah lokasi tanah berenergi besar yang bisa membuat Kim Byung-ki dan keturunannya menjadi raja selama 2 generasi. 13 tahun selanjutnya, Pak Jae-sang berencana untuk membalaskan dendam terhadap keluarga Kim. Pak Jae-sang bergabung bersama dengan pasukan dari Hyung Seo Dae Wongun atau Jisung yang merupakan seorang pria berdarah bangsawan yang tidak menerima rasa hormat dan dia menginginkan untuk dapat menggulingkan kerajaan. Number 3, The Negotiation. Film yang bergenre drama kriminal yang disutradarai oleh Jong Suk Lee. Film ini juga diperankan oleh Hyun Bin sebagai Min Tae Gu, Son Ye Jin sebagai Ah Chae Yoon, dan Kim Sang Ho. Film ini menceritakan tentang Min Tae Gu atau Hyun Bin, seorang pria kejam yang juga bekerja sebagai penyelundup senjata untuk sebuah organisasi internasional. Film pun dimulai dengan sebuah peristiwa penyanderaan warga di kota Seoul, yang mana Ah Chae Yoon pun datang ke tempat kejadian di tengah hari liburnya. Sayangnya misi ini dianggap gagal total karena tim polisi SWAT menembak mati langsung salah satu penjahat tersebut, yang akhirnya berujung dengan 2 sandera yang juga mati dibunuh oleh para penjahat. Setelah kejadian itu, 10 hari kemudian, Ah Chae Yoon harus berhadapan dengan Min Tae Gu, seorang penjahat kelas kakap yang menyandera 2 warga Korea, yang salah satu sanderanya
merupakan bos Chaeyoung sendiri di kepolisian. Ternyata Min Tae-gu atau Hyun Bin lah yang meminta agar Ha Chaeyoung sebagai lawan negosiasinya untuk membebaskan kedua sandera tersebut. Di balik penyanderaan yang dilakukan oleh Min Tae-gu, ada masalah yang lebih rumit dari sekedar penyanderaan ini. Ternyata ada motif terselubung dari Min Tae-gu yang ingin mengungkap kebenaran yang diyakininya. Penasaran guys dengan motif daripada si Min Tae-gu? Segera tonton videonya guys, karena memang film ini keren banget loh guys. Number 2, Monstrum. Film yang digarap sutradara Hyo Jong-ho yang mengambil latar era tahun 1527 merupakan film yang bergenre drama dan komedi romantis. Film ini juga dibintangi oleh Kim In Kwon sebagai Kim Myung Min sebagai Yeon Guem, Lee Hye-ri sebagai Myung, Choi Wo-sik sebagai Heo, dan Sung Wong Pak sebagai Jin Yong. Film pun dimulai berapa ratus tahun lalu di suatu desa di pegunungan Ingwangsang. Kehidupan masyarakatnya mulai terusik dan terancam saat muncul sosok monster yang tinggal di daerah tersebut. Tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat, monster tersebut juga mengganggu keberlangsungan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Jungjeon Pak Tison dari Joseon. Sosok monster yang telah hidup sejak ribuan tahun lalu ini disebut sebagai penyebar wabah dan dikenal dengan nama Monstrum. Raja lalu menunjuk seorang jenderal bernama Don Gyeom untuk diutus menyelidiki penyebaran wabah yang menimbulkan kegaduhan masyarakat. Rumor tersebut semakin dibesar-besarkan dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menggulingkan Raja Jungjeon. Masalah lainnya pun muncul ketika Raja Jungjeon mengetahui bahwa putri Yeon Gyeong Myung Hye-ri bergabung dengan pasukan yang dipimpin langsung oleh sang jenderal. Sayangnya saat berada di kaki gunung, Yeon Gyeong Myung dan satu utusan kerajaan Wo-sik Choi dijebak pasukan misterius. Yeon Gyeong dibantu oleh anaknya Myung atau Hye-ri, pengawal Sung Han atau Kim In Kwon, dan perwira Heo Choi Wo-sik. Mereka melakukan pemburuan makhluk misterius tersebut dan menemukan fakta yang mengejutkan. Sepulangnya Jenderal Yeon Gyeong ke istana dan melaporkan fakta tersebut pada raja, ternyata Perdana Menteri istana melakukan kudeta. Raja dan pengikut setianya akhirnya ditangkap. Jenderal Yeon Gyeong dan seluruh pasukannya pun berperang mati-matian melawan Perdana Menteri dan pasukannya juga. Dan akhirnya dimenangkan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri hendak mengeksekusi mati raja dan Jenderal Yeon Gyeong, maka muncullah sosok monster yang mengerikan tersebut di balik aula istana. Si monster pun mengamuk. Number 1, The Great Battle. Film yang bergenre action, drama, dan sejarah ini disutradarai oleh Kim Kwang-sik. Film ini juga diperankan oleh Nam Jo-hyuk sebagai Samul, Do In-sung sebagai Yang Man-chun, Song Dong-il sebagai Ah Ju-si, Pak Sung-wo sebagai Lee Si-min, dan Kim Seol-hyun. Film pun dimulai pada tahun 654 Masehi pada masa dinasti Goguryeo. Negeri Tiongkok dikuasai kekaisaran Tang. Tidak puas dengan wilayah yang dikuasainya, mereka berambisi untuk ekspansi dan menguasai seluruh Korea. Di bawah kekuasaan Kaisar Taejong, pasukan Tang yang sangat besar terus maju untuk menguasai salah satu wilayah yang menjadi target utamanya, yaitu Goguryeo. Pasukan Goguryeo dipimpin Yeon Gasomun atau Yu Oh-seong yang dikalahkan berulang kali memutuskan mundur menuju Pyongyang yang merupakan ibu kota Goguryeo. Yeon Gasomin memerintahkan Samul atau Nam Jo-hyuk untuk membunuh Yang Man-chun atau Jo In-sung. Man-chun, sang penguasa benteng Ansi, disebut pengkhianat oleh Yeon karena tidak ikut andil dalam berperang melawan pasukan Tang. Samul pun melakukan perjalanan menuju benteng Ansi untuk membunuh Man-chun. Sampai di sana, Man-chun berusaha dibunuh oleh Samul, namun Man-chun telah mengetahui niat Samul tersebut. Prajurit Soji atau Bae Sung-woo ingin membunuh Samul namun ditahan oleh Man-chun. Lalu Man-chun pun memberi Samul tugas memegang bendera selama mereka perang. Perang pun terjadi karena pasukan ini sudah memasuki wilayah benteng Ansi dengan ribuan pasukannya. Tetapi pasukan Man-chun berhasil memukul mundur pasukan Lee tersebut. Lee pun kaget dan khawatir dan sangat tidak mempercayai bahwa serangannya digagalkan oleh penduduk Ansi yang hanya sedikit. Akhirnya Lee memiliki ide untuk membangun bukit melebihi dinding benteng Ansi untuk persiapan penghancuran mereka. Sementara itu dukun Simi atau Jung Eun Chae yang sebelumnya ditahan oleh Lee dibiarkan pergi setelah ramalannya tidak disukai oleh Lee. Simi pun pergi menemui Man-chun untuk memberikan panah legendaris dan meminta mereka menyerah sebab mereka ditakdirkan untuk kalah. Namun Man-chun tidak mempercayai hal tersebut dan terus berjuang melakukan yang terbaik. Sampai akhirnya Yeon pun datang dan membantu Man-chun. Film pun akhirnya tamat.